Oke, Sobat Villa, selamat datang di YouTube ya Filsafat Indonesia. Hari ini kita bakal ngobam Ramadan bareng lagi, tapi edisi spesial. Karena kita hari ini kedatangan tamu spesial banget ya, orang jauh nih. Iya, dia Ya, Bang. demi-demi dari Mesir cuma buat ikut ini doang loh. Waduh. Lebay banget ya. Iya. Oh, ya, udah Jadi kita sambut langsung ya. iya boleh deh. Ya, selamat datang Bang Zahid Samosa. Iya, kemarin udah pada kenal ya. iya kemarin sempat ini kan, soalnya sempat makan samosa juga di Iya. live bareng sama Filsafat, tiba-tiba masuk gitu kan ke dalam live-nya pas kita lagi di Halkor. Gimana Bang Zaid kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelaparan walafiat. Kalau itu jadi kosakata yang bagus itu yang bagus sih. Iya. Emang tadi sahur. Sahur Sahur apa tuh? Sahur nasi dengan tahu susu. Itu aja tok. Itu aja toh, sama air putih. Tapi nggak tahu kenapa sahur sekarang kayaknya lebih bikin lapar daripada kemarin nggak makan sama sekali dan air putih doang. Oh, soalnya sebenarnya ini ada pembahasannya Bang. Alasannya tuh gara-gara kalau misalnya kita makan nasi kan tinggi karbohidrat. Nah Iya. itu tuh kayak bikin gula darah kita naik dan akhirnya badan kita tuh malah nyimpen gula darah yang berlebih itu. Jadi craving ya. Iya, jadi akhirnya tuh terlalu turun banget. Nah pas lagi kayak turun banget yang itu yang bikin kita jadi yang ngerasa lemas gitu. Jadi next time Sebuah langkah yang salah. tapi tahu susunya enak banget guys. Di Depok banyak banget cabangnya, ya Allah enak banget. Oh. itu langsung Kayaknya iya. tahu nih tahu yang mana nih. tahu susu boleh ya masuknya masuk ke podcast ini. Oke, ya. Tapi mungkin kita masuk ke bahasan dulu ya. Iya. Maksudnya, kita Gimana, karena Bang? spesial nih. Hmm. Lu tuh udah pernah puasa di sana belum sih? Lu Ramadan di sana pernah belum? Pernah. Gue pas menjelang anak gue lahir tuh gue nggak pulang sama sekali kayaknya. Nah, Kayaknya itu gue Ramadan di sana. Iya, Ramadan di menarik sana. nih. Kita kan Pengalaman nggak tahu ya? sebenarnya sahur sama buka di sana tuh makanan beda nggak sih? Mm-mm. Sahur sama buka di sana sama di sini. Hidangannya ya. Pilihan makannya. Kalau misalnya caranya mah sama kan, kita makan gitu ya atau minum. Iya, Hidangan. sahur beda sih. Di sana tuh banyak protein dan proteinnya lucunya bau-bau. Iya, bau-bau. Ini kenapa nih? Bau apa? Itu ngefek di penyerapan gizi nggak ya? Nggak Bau- tahu ya. Bau apa nih Jadi maksudnya? kita ngomong sama ahli gizi, gue jadi pengen mengulik hal yang aneh-aneh. Ya, jadi orang Nggak apa-apa. Mesir itu suka protes kalau gue bilang kayak, cuy, daging kambing kita enak kita daripada kalian gitu, enakan punya kita. Nggak suka gitu katanya, Oke, kita di Indonesia ya, lu nggak maksudnya. punya aromanya, cuy, ini aromanya wangi banget, cuy, lu udah pakai entah jahe kayak lengkuas apaan Iya, kayak iya. serai Iya, nggak iya, tahu iya, gue, iya. gue nggak tahu sebut lah semua yang kalian punya dari dedaunan dan batang-batangan. Iya. Ya, Dan rempah-rempah biji-bijian, ya. Hmm. Tapi di sana tuh malah suka daging dan nafsu makan daging tuh kalau baunya tuh bau daging banget, bau bulu kambing gitu. Oh, Jadi artinya lebih ke kayak kambing banget gitu ya? ya? Yang perengus gitu maksudnya ya? Kalau kayak Perengus. kambing. Jadi ya? kayak kalau nanya gue, apakah beda? Sama aja sebenarnya. Mesir sama Indo tuh mirip-mirip aja, proteinnya sama aja. Ngambing juga kayak kita ngambing gitu kan. Ngambing, ya kan? Cuma Berarti kambingnya dia ngambingnya tuh ngambing banget gitu. aromanya tuh Bener deh. menyengat banget gitu. Dia ya. emang bau ngambing banget, banget, bau ngambing banget ya Allah. banget. Apalagi kalau gue udah, oke lah gue paksa makan. Setelah gue paksa makan, gue lupa kalau ternyata aromanya bakal kembali lagi pas gue sendawa gitu kan. Oh Kayak, iya benar. wah gila, Itu gue detail banget ya. gue lagi sholat taraweh gitu kan, terus kayak itu habis makan kambing Mesir gitu misal, itu dalam hati gue udah kayak, ini apakah gue akan syahid? Ya ampun, ya ampun. Kalau gue syahid, gue masih ada hutang misalnya gitu. Dalam hati gue misal, gue mikir gitu, apakah gue ada hutang? Apakah gue siap syahid gitu kan? Apakah istri gue ikhlas dengan gue? Karena aromanya juga kenceng banget pas gue udah Menggelegar iya, ya. menggelegar banget cuy, gila iya. Itu kambing. Tapi kalau ngebahas tentang gizi, serapan kayak gitu, aroma nggak terlalu ngaruh sih Bang. Jadi emang Nggak kayak tahu. kandungan tuh kandungan aja. Kecuali kalau emang ada nggak sih yang kayak bikin wangi tapi bikin gemuk? Ada nggak tuh kira-kira? Bikin Tebak-tebakan untuk ahli gizi. Ada. Apa? Ada. Itu loh yang kemarin disebut itu. Bikin kemarin? wangi. Yang Jadi pas kayak awal banget kita sebut, jadi kayak- terus lu kayak, kita nggak disponsorin gitu. Oh, aku tahu. Iya. Iya, Jadi tadi ada tuh, ya, ada tadi merek, kita- ada merek itu makanan gitu. Kalau dimasak tuh semua orang tuh pasti wah harus makan nggak cukup, Indomie harus Bang, Indomie. 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 Oh iya. Iya. Nyebut. Indomie. Bentar dulu Indomie ditahan dulu ya. Ya, boleh lah. Nanti kalau misalnya mau discuss gitu kan, ya bisa dibicarakan dulu. Ya kan itu kan baunya ya. Kalau secara psikologis tuh kita kalau nyiumnya apa ya sesuai sama yang kita suka tuh nafsu makan nambah pasti. Soalnya Gitu. kan Iya. juga apa ya, kayak istilahnya kan nasi kan katanya lebih nggak naikin blood sugar kalau dia dingin,
Iya nggak sih? Oh, di freezerin dulu, terus habis itu bisa ditambahin sama VCO, apa namanya? Minyak kelapa. ya, Minyak VCO, kelapa. virgin coconut oil. Minyak kelapa. Iya, VCO. minyak kelapa. Oh, Kan beda ya? Beda kan virgin coconut Oh oil iya, sama VCO ada. maksudnya, VCO. Ya, kalau yang lebih Ih, gue baru dengar sih. sumpah. Gue baru dengar. Emang beneran? Iya, bisa nurunin lonjakan gula darah dari makanan. Makanya kenapa Wow. direkomend. Itu ada studinya, dia jadi melakukan 4 hal gitu. Yang satu tuh nggak diapa-apain, yang satu di freezer, yang satunya di freezer tambahin VCO, satu lagi ditambahin VCO tapi nggak di freezer. Yang paling efektif buat nggak terlalu naikin gula darah itu yang di freezer sama yang ditambahin VCO. Oh, itu mungkin kali nih gua potong side dulu nih. Karena gua keto itu gua harus minum VCO sebenarnya. Nah, bisa Oh, jadi iya? itu pilihan Nyokap itu gue tuh. jualan VCO. Mama. Iya, boleh deh kalau misalnya di sini sobat ngaruhnya cuas. kesana ya ngaruhnya ya. Iya betul. Itu abang bisa coba juga artinya metodenya. Karena kan nggak boleh terlalu banyak karbohidrat ya buat yang diet keto. Iya, dan gue taunya sebenarnya kalau dulu ya, yang terakhir muncul di FYP tuh beberapa bulan lalu lah. Itu tuh nasi kalau dimasak tuh pas dikasih air diginiin kan. Nah, itu campur tuh sesendok atau 2 sendok minyak kelapa emang. Iya, pas Tapi- lagi dimasak ya. Iya, pas dimasak. Bang Zaid pernah ada Tapi kalau nyoba gue inget metode ya, kayak gitu? kalau gue inget yang gue tangkep itu, Iya. dipasti kasih gitu biar bersihin ininya gampang katanya. Oh, nggak lengket ya? Iya, soalnya kan minyak ya kena ituan ada nempel. wadah nasinya. Pinter Iya. juga. Iya makanya. Kepikiran Jadi gue nggak ngeliatin kandungan gizinya, gue cuma liat, oh ini jadi gampang nih bersihin rice Mungkin- cooker gitu. Gue harus coba habis ini. Iya, itu kayaknya bisa dicoba ya sama Bang Zaid sama teman-teman juga kalau emang mau mencoba metode masak yang nggak terlalu naikin gula darah gitu kan. Iya. Iya. Terus kalau di Mesir ini tapi kan abang kayak aku suka lihat jalan-jalan juga ya. Bukan cuma kayak di Mesir aja, kayak sempat ke Turki atau Ya, apa kayak Turki gitu. murah dari Mesir ya, kayak kita ke Padang. Jadi kayak ya gue ke Oh. Turki akhir tahun kemarin. Iya. Enggak nih, ini Itu- lebih murah apanya nih? Jalan-jalan apa tiketnya? Kalau di sini Padang tiketnya mahal banget, Bang. Oh iya. Murahan ke tetangga. Bang, biayanya ya murah. Pesawat murah, makan-makan murah. Yang paling ada nggak makanan yang Cuma di unik? sana bikin gendut banget sih makanannya karena emang apa? Jadi ini produk Turki nih ceritanya. Ya gue produk Turki. Produk Turki. Bukan produk Mesir ya? Iya. Berarti bagus Gue nambah berkilo-kilo dari Turki gue kayak. Dan gue gak nyampe seminggu di Turki, 5 hari apa gue di Turki. Emangnya di sana apa aja bang? Kayak yang enak dan berkesan banget gitu. Kayak kita harus cobain. Kayak kunafa, basbusha, apa tuh namanya tuh Itu manis-manis nggak sih bang? iya manis-manis semua yang lu tarik-tarik. Iya. Oh yang ini ya, sama Iya, cheeseful. iya manis-manis enak banget. Yang ada kayak serat-serat mirip Ada kayak coklat. pretzel kan gula juga tuh pretzel ya kayak gitu ya. Oh, Pretzel iya. gula juga. Itu enak Kalau- semua. Cuma emang kalau dari segi kesehatan gue nggak peduli. Nah. Nah, kalau dari segi kayak manisnya, manis yang paling seimbang tuh di Turki, cuy. Kenapa tuh? Seimbang maksudnya Nggak gimana? di follow Visit Turki nih gue. Tapi kayak gitu. Kayak gitu. Seimbang banget. Kayak kalau di Mesir tuh orang suka yang ngejreng banget. Mesir tuh aneh, astagfirullahaladzim. Jadi kayak kalau lu nanya gue, kalian nanya gue nih kayak enakan mana Indo sama Turki, sebenarnya mirip-mirip aja gitu kan. Mereka makan Oke. nasi juga. Meskipun Cuma berasa beda ya. lucunya semua negara-negara Arab tuh suka makan nasi tuh malam. Berarti mereka lebih ngerti kalau di pagi hari tuh butuh energi kali ya. Iya. Iya gak sih? Gue kayak Apa kontrolnya ya? Iya, makanya pas anak gua pas gua main ke rumah keluarga Mesir bareng anak gua. Yap. Biakul rus ini kuleyom kata dia. Di semua hari setiap waktu makan nasi. Iya makan nasi bingung deh. Gitu kan. Soalnya mereka tuh pada makan nasi tuh kayak pas malam. Gue mikir kayak Jepang pas bokap gua ke Jepang dia beliau kerja di kantor Jepang gitu kan. Pernah kayak dikirim ke Jepang berapa hari Iya, gitu iya, kan. iya. Oh, di sini kata dia makannya itu sushi segala macam tapi nasi di penutupan nasi sendiri gitu. Ngerti gak sih? Nggak pakai Kayak apa-apa untuk nyuci aja gitu loh, kayak untuk ngedorong atau nyuci gua nggak tahu. Yang ngerti Ahli gizi. ini Ibu Mikaela, ya ahli gizi. Ya terus di Mesir makan pagi siang malamnya nasi. Jadi gue kayak kok di semua tempat tuh kayak nasi penutup gitu loh, kayak penyeimbang aja atau Iya. apa gitu, nggak pernah digabung. Dari semua cara makan kayak Vietnam, Mesir apa segala macam yang gue pernah lihat, cuman kita yang kayak gabung semuanya gitu. Iya. Kayak Vietnam tuh kayak sebelum nasi kata bokap gue, beliau yang sering jalan-jalan sama kantornya, itu katanya kayak banyak daunan, porsi kedua ada daunan, jadi kayak apa sih ya kayak all you can eat yang nama-nama tuh Iya. daun nasi kayak gitu. Gue kayak cuma kita doang yang istilahnya digabung gitu. Oke, ini menarik banget. Soalnya emang itu ada pembahasannya juga, Bang. Oh, dari iya. sisi Indonesia gizi. is a melting pot. Ah, Ingat semua di Ah, melt iya, tuh, di iya, satu iya, piring iya. semua tuh ada semua Iya. gitu kan.
Tapi emang sebenarnya kalau kita makan, gue deh dari sisi psikologis ya, gue kalau makan satu-satu tuh kayak nggak lengkap gitu loh. Kayak emang semua tuh enak udah satu padukan Kayak gitu kan. digabung ya. Iya. Nah sebenarnya tuh kalau dari sisi pembahasan gizi emang ternyata tuh urutan makan itu tuh pengaruh ke kondisi tubuh kita dan itu tuh spesifik tentang gula darah. Kalau misalnya nih kita makan, biasanya sih direkomendasiinnya tuh kayak misalnya lauknya dulu, abis itu nanti ada sayur, terus baru misalnya ada nasinya gitu. Buahnya tuh bisa kayak misalnya antara yang di sebelum atau enggak yang sesudah. Nah itu tuh gara-gara emang badan kita itu bakal ngeproses jauh lebih cepat yang si nasi yang karbo-karbo gitu. Makanya kenapa dia taruh di bagian akhir supaya itu nggak bikin, soalnya kan setelah diproses tuh jadi kayak gula darah. Sedangkan yang lain tuh masih panjang prosesnya gitu kalau dibandingin. Makanya kenapa mungkin itu dia kalau di luar negeri tuh apa ya, nggak tahu deh. Bisa-bisa ya. Iya, sama metodenya tuh dilakuin yang seperti itu dan kita jadinya nggak ngerasa kayak capek di kayak pagi, kayak misalnya tadi abang makan cuma ada nasi sama tahu terus ngerasa lemes, sedangkan kalau mereka tuh kayak masih berenergi aja gitu pas di pagi-paginya gitu. Iya, jadi kayak kalau ngeliat wajah gue sekarang sambil diundang podcast ini, mata gue udah lemes banget cuy. Bentar lagi. Gue kayak oh my god, tapi tahu susu enak banget. Iya, boleh tahu BTW tahu susu tuh sehat juga. Maksudnya bagus. Dia sumber protein. Kayak kan kalau kita tahu kan deep fry minyak kan gitu kan. Berarti ini deep milk gitu kah? Cara pembuatan tahu susu dari yang aku tahu tuh nggak pakai literally susu beneran BTW. Tahu ya dari yang aku tahu ya. Bubuk bebelak gitu atau apa kayak. Ini semua disebut boleh nanti. Oh iya. Brand. Pediasur. Iya. Seingat aku ya, aku agak lupa banget, tapi waktu itu aku sempet cari caranya tuh nggak beneran kayak dicampur susu, tapi dia kayak ada proses tertentu yang akhirnya ngebuat tahu itu jadi lebih halus gitu. Tapi nanti bisa sambil dicek sih. Berarti tahu susu istilah doang. Istilah doang setahu aku. Kayak nasi pulen gitu ya. Tapi tahu susu sama tahu sutra sama. Kayaknya mirip ya, soalnya sama-sama halus gitu. Sama halus kan? Iya, sama-sama halus. Tapi gue inget sih, gue makan tahu susu tuh cuman gue goreng doang lebih enak daripada tahu sutra gue goreng doang. Entah kenapa. Maksudnya gue cuma kasih garam dikit doang gitu. Iya. Tahu susu lebih enak, entah kenapa sih. Iya, setahu aku tuh emang ada metodenya yang kayak masalahnya tahu susu tuh rasanya milky banget. Ini maaf ya, ini lucu dong guys. Mereka ngajak gue kesini ngomongin makanan Mesir, tapi gue nggak tertarik. Gue lebih tertarik makanan Indonesia. Nggak apa-apa. Harga mati. Disyukuri aja ya. Berarti emang Indonesia nih Indonesia sebagai pride. melting pot ya. Perkulineran gitu. Melting pot. Real. Udah paling enak deh kita. Oke. Tapi kayak ngebicarain tadi yang kayak pilihan makan, maksudnya nama-namanya kayaknya buat orang-orang yang belum pernah ke sana, mau itu ke Mesir atau enggak ke Turki, itu kayak lumayan asing. Kita tadi ada makanan dari Turki juga ya, Bang? Ada nih. Nah, itu ini kita ada kayak apa ya? Makanan sweets gitu sih. Itu mereknya kita tutup dulu. Nggak apa-apa ditunjukin. Bukan juga nggak apa-apa sih. Iya. Turki juga nggak akan lihat juga. Jadi makanan kayak gini nih. Ntar kita go internasional kok, Bang. Iya. Amin. Nah, jadi ini bentuknya ini kotak-kotak gini loh. Iya, kita udah cicip ya BTW. Nah, tapi isinya kita mungkin nggak makan sekarang nih. Kalian nggak puasa guys? Nggak makan sekarang. Astagfirullah. Kita nggak puasa. Iya, lagi ya puasa. Enggak, tapi ini makanan Abang pernah cicip nggak? Oh, wanita ya. Wanita. Abang pernah cicip nggak? Ini Nggak pernah. Makanan sweets kayak gini. Nggak pernah. Gue tuh orang nggak suka manis cuy. Nggak suka manis. Dia emang saudara gue nih nggak suka manis ternyata. Iya, gue tuh suka apapun yang asin dan berdaging dan berkeju. Ya pakai yang gurih-gurih lah ya. Ngeju banget. Karena kalau kita ya, lihat anak makanan ngeju manis banget. kenapa sih lu suka manis? Iya, orang liat badan gue tuh kayak lu pasti orang gula banget, enggak cuy. Gula yang gue makan cuma coklat. Itu pun kayak seasonal. Jadi kayak kalau apa ya? Bukan apa sih bahasa selain seasonal tuh kayak musiman. Seremonial. Seremonial. Gitu nggak sih kayak kalau ada acara sesuatu yang penting gitu. Baru gue makan coklat gitu. Gue nggak pernah craving coklat, ngidam coklat. Enggak. Ada yang disuka nggak? Kayak tahu susu? Oke. Iya. Itu harus ya. Itu tuh Coklat. gula yang kita makan tuh ada i-nya di belakang. Apa itu? Gulai. Ya, karena gue lagi puasa, otak gue loadingnya lama banget guys. Nah itu sebutan, itu kata-katanya beda tipis, tapi ya tambahin huruf aja, cuma ya jadi beda makanan, jauh ya. Gulai, iya maksudnya yang santan. Gulai. Bang Zahid. Otak gue tuh malah apa? Gue langsung nostalgia gue tinggal di Solo pas gue pesantren kan. Kalau misalnya orang bilang, ini apa yang harganya segini? Ini aku beli gulai. Sebutan ada i-nya. Kayak misalnya, aku nggak tahu kamu sakit kayak aku bosen nih. Gitu. Jadi pas lu bilang gulai gue kayak,
gulai. Gitu. Gulai bang, Oh, gulai. menarik. Itu loh yang Dan orang-orang Solo tuh kalau gue ngajak ngomong mereka bilang kita tahu kita suka tambahin i, cuman nggak tahu itu udah melekat di lidah kita. Jadi kayak Oh. kenapa hit? Kalau misalnya gue lagi bercandain mereka, lu pada pakai i semua ya. Bahkan gue pas chatting mereka ya, ini nggak bahas makan lagi. Iya. Kayak, cuy, lu bisa nggak bisa i-nya ditulis, cuy. Pakai strip, pakai strip juga kayak nggak bisa strip i. Oh, lu masuk ketikan. Kalau gua orang Seniat itu. gua orang awak ya, orang awak Ah. Minang gitu kan, nggak pernah kalau misalnya gue ngomong nampak itu nampak, gue tulis nampak koma atas tuh nggak pernah gitu Iya, kayak iya. nampak gitu nggak pernah Iya, gue, iya, iya. nggak tampak gitu, tetap nampak udah. enggak NDA gitu, nggak Iya, pernah gue, cuma kalau mereka ditulis bener i-nya gitu. Emang ada hurufnya ya tambahan Iya, gitu. iya. Biar ada kesan bacanya tuh ada tambahan i-nya di belakang. Iya. Ini menarik sih. Jadi ngalor ngidul banget kita dari Iya. bahas makanan Kita- sampai jadi ngomongin. Nggak apa-apa, ini kayak Bahasa kultur kita masukin ke dalam apa, ada kulturnya juga karena kita kan ketemu kemarin juga di hal kultur gitu kan, jadi ngultur banget. Oke lah ya, jadi ini kita balik lagi nih tentang makanan yang ada di Turki, karena kan tadi kita udah lihat nih pilihan apa sih, cemilan, tapi ternyata Belum lihat lagi nih bentuknya kayak gini nih bentuknya. Iya. nih. ini Bentuknya. ini manis sih emang, dan dia ada kacang-kacangannya masuk sih ke dalam kayak pilihan Kayak gue pernah protein. nyoba ada rasanya yang kayak keras gitu nggak sih? Iya, Kayak- benar-benar Tapi ini keras-keras meleleh gitu. di mulut ya. Ini Oh, versi oh, meleleh di oh, mulut oh yang ini. iya, gue taunya keras terus, enggak ya? Gue taunya ada emang yang bentuknya Ada itu yang Iya, melting. yang keras-keras yang terus. kayak apa fiber itu makanan-makanan kayak Iya. granola gitu. Iya kayak kan. gitu. Ada. Nah, kalau ini yang Ini kayak agak mirip hancur di donut, mulut. donut. Donut. Apa sih namanya? Iya, donut yang Donut, ya. aduh aku lupa lagi sebutannya apa ya, Ya. tapi pokoknya kalau nggak salah donut sebutannya. Next. Next. Ya, jadi gimana nih dari yang tadi, sebenarnya tuh itu makanan yang ada di Turki, apakah mirip kayak yang isian coklat Dubai yang waktu itu sempat viral, Bang? Sampai sekarang orang pada viral coklat Dubai, gue bilang kalian boros sekali. Gue gak pernah suka coklat Dubai, kayak gak pernah nyoba sih. Tak cinta maka tak sayang, bukan salah. Gue lagi puasa, jangan salahin gue kalau salah kata-kata. Apa Iya. tak kenal maka tak tak sayang. kenal maka tak sayang. Iya. Gue nggak tahu. Kalau itu kan pistachio isinya ya. Iya, Iya, bisa sama di kunafa Turki ya. di Turki itu Iya, ada makanan baklava, tau kan baklava ya? Iya. Aduh enak banget. Yang Enak. bundar tuh, oh my god. Kalian tuh nggak bisa ngundang gue habis isya apa ya? Gua Semua benci sama- kita gua nggak benci- bicarain tentang makanan. Gue benci sama kalian karena Allah karena Allah. Iya. Berarti kalau kita ngomongin si Zaid suka banget sama baklava ya. Berarti ternyata ada gula dimakan juga selain gulai ternyata. Iya, tapi pas gue ke baklava Turki yang doang Oh, 5 iya. hari doang. Iya. Di sana tuh ada toko namanya, gue lupa namanya apa. Yang pasti baklava itu kalau di Indo dimakan cuma kayak gula doang atau kayak apalah. Kok itu ada istilah suk baklava. Apa tuh? Suk baklava artinya baklava es. Jadi dingin. Dia, Pakai dia ice cream atau gimana? dingin. Bukan pakai ice cream. Ada tumpahan susu kental coklat gitu, tapi susu kayak yang di ice cream itu loh, yang kayak meleleh. Iya. Kayak Terus yang di enak sundae banget. gitu kan. Isinya pun ada ice cream, jadi gue kayak Oh. dia atasnya pistachio hijau, Hmm. dilumuri coklat es krim meleleh kayak milkshake gitu loh. Gue kayak, Gila gue beneran ngiler itu. Ya ampun, aku pengen cobain lagi. oh iya, namanya Amado apa Amdo, gue lupa ya. Tapi di Mesir tuh cabang cuma satu di mall terbesar yang pernah ada di Afrika. Gua kesana, mereka pun nggak punya soba baklava. Itu harus lu pergi ke Cobain Turkinya ya. langsung. Jadi Di semua cabang lu, ya di Instagram gue upload berkali-kali ya guys. Jadi kayak kalau kalian lihat gue ada footage, jadi gue lagi makan di Turki itu pasti sup baklava, saking seringnya gue makan, gue gemuk banget dari sana. Itu wah, Kayak, itu harus iya. coba sih. Berapa kilo naik? 10 kilo 5 hari. Enggak sampai sih. Enggak Tapi ini lagi proses apa? Aku ngeliat sih abang kalau nggak salah lagi proses diet juga ya, kayak lagi berusaha sih ya, jadi orang baik ya, Iya. dan bersih. Kata siapa kalau gemuk juga baik. Oh iya. Tapi akan lebih baik kalau misalnya diusahakan ya. Lapar. Lapar. Ya, nanti kita tunggu apa hidangan makanan dan lain-lain. Ini tapi ini semua jadi kayak apa ya? Sesuatu yang baru sih buat kita ya, Bang. Soalnya kan kita jadi terpapar nih sama makanan yang di Turki yang ternyata enak-enak dan terjangkau ya. Iya. Terjangkau. Yang nggak terjangkau di sana cuma museum doang. Museum. Jadi kok kayak kalian nggak Bayar suka, museum apa gimana? oh bayar makanya euro, coy, euro. Bukan pakai uang ini. Tapi kalau makan rasa rupiah, yeah.
Seenggaknya itu Kulinernya enak ya jadi. iya makanya kalian lebih banyak menyuapi perut Isi daripada perut. akal kalian. Ya namanya juga lagi liburan kan nyicip semua hal gitu kan. Nanti pas udah balik lagi ke negara masing-masing ya udah balik lagi ke kehidupan masing-masing juga Right, gitu. ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita lihat kayaknya bahasan kita udah penuh banget nih. Penuh Buat banget. selesai episode ini dengan Iya. Bang Zaid, dan kita sekali lagi terima kasih banyak sih. Udah nyempetin nih waktunya nih buat kesini. Semoga ada bungkusannya. Iya. Ntar Gua harap ada tahu susu ya. tahu susu kita Iya. kita tunggu nih. Oke. Ya, jadi ya thank you banget Bang Zahid udah sharing-sharing. Thank you juga udah ngundang di sore hari. Iya. Iya. Bahas makanan. Makan Iya. sebelum berbuka gitu kan di Iya, hari iya. puasa kayak gini. Tapi nggak apa-apa, nanti kita sambil cicip banyak makanan juga ya insya Allah setelah buka setelah ini. Alhamdulillah. Ya, mungkin gua kata-kata terakhir sebelumnya. Oh ya, Jadi oke. buat kalian yang kalau masak kambing itu Cakep. masih perengus ya. Oh bukan Itu, pantun. itu bukan nggak enak. Bukan lagi pantun. Itu bukan nggak enak. Tapi itu menggunakan rasa Mesir punya. Iya, benar. Jadi bukan gagal. bukan Preferensi. salah. Itu preferensi. Ini It's all bisa- about ini bisa mindset gitu kan. Iya, ini bisa jadi preferensi buat kalian yang syawal pengen nikah anak orang ya. Jadi kalau kalian bisa masak kambing tapi bau, kayak bapak saya itu dicintai di Mesir gitu. Saya disayang orang Boleh. baik, Pak. Iya. Boleh. banget. Oke. Ya udah kalau gitu Dadah. ini udah cukup banget ya dengan semua pembahasan kita, perkambingan dan ngeju banget dan ngambing banget tadi. Kita ketemu lagi di episode kita yang selanjutnya, nggak kalah seru. Kalau kalian ada tanggapan apapun boleh di-share di bawah. Bye bye.